banget bisa ketemu lagi di Jelita, Jendela Informasi Wanita bersama saya Safira. Dan tentunya kita akan berbagi informasi seputar wanita nih. Nah, kita tahu bahwa wanita ini sering sekali berpenampilan fashionable, ditunjang dengan make up dan juga pakaian yang bagus atau sempurna dan juga aksesoris. Nah, kali ini kita akan mengupas nih siapa sih sosok di balik pendesain atau pembuat rancangan desain dari aksesoris yang sering sekali kita gunakan. Nah, kebetulan nih sahabat cantik, Safira sudah ada di galeri beliau yang karya-karyanya saat ini juga sudah diakui di kancah internasional. Siapakah beliau? Nah, tetap saksikan Jelita, Jendela Informasi Wanita. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu yuk tayangan yang ini nih. Perhiasan sangat dibutuhkan oleh para wanita sebagai aksesoris penyempurna penampilan. Seolah menjadi perlambang kecantikan, perhiasan pun menjadi salah satu barang wajib yang harus dikenakan. Selain dapat menunjang penampilan, perhiasan juga dapat menambah rasa percaya diri, khususnya bagi kaum hawa. Tidak jauh berbeda dengan fashion, perhiasan pun memiliki trennya sendiri. Biasanya tren perhiasan dapat terjadi setiap tahun atau bahkan beberapa tahun loh sahabat cantik. Untuk bisa memenuhi selera pasar, apalagi menciptakan tren di industri perhiasan, kuncinya terletak pada desain perhiasan yang harus benar-benar menarik dan memiliki karakter. Keindahan perhiasan yang sahabat cantik kenakan ternyata tidak datang dengan sendirinya. Sebuah perhiasan yang anggun dan indah merupakan hasil sentuhan dan keterampilan jemari seorang perancang perhiasan profesional. Terlebih jika dalam proses menciptakan perhiasan, perancang dibantu asisten atau tenaga para perajin dalam merealisasikan sebuah desain perhiasan. Dibutuhkan tenaga-tenaga terampil yang dapat menerjemahkan desain perhiasan yang sudah dibuat oleh sang desainer. Tak peduli perhiasan tersebut berupa gelang, kalung, anting, cincin, atau bros. Begitu pula dengan bahannya. Bisa berupa manik-manik, kulit kerang, hingga perak, seperti yang saat ini sedang tren sebagai alternatif selain emas. Dalam berbisnis perhiasan, dibutuhkan komitmen dan proses yang tidak instan untuk bisa membangun brand dan karakter sebuah perhiasan. Terlebih apabila perhiasan yang dibuat untuk dipasarkan di luar negeri. Nah, sahabat cantik, dalam Jelita edisi kali ini, Safira akan mengajak sahabat cantik untuk menemui seorang desainer perhiasan asal Indonesia yang memulai bisnisnya justru dari luar negeri. Penasaran kan? Kalau gitu jangan pindah channelnya dulu ya. Tetap di Jelita. Alhamdulillah sehat. Aduh, ini baru sempet loh. Gimana? Jadi kalau misalnya kemarin kita kan janjian, Mbak Ayu tuh ya mau keluar negeri bolak-balik, terus aku janjian lagi. Aduh, nggak bisa kayak keluar kota, ini sibuk banget. Aku lagi sibuk banget. Ini ada. Ini apa sih kesibukannya saat ini apa? Aku ceritain nggak ya? Boleh dong. Sahabat cantik juga pengen tahu nih kesibukannya kayak gimana. Aku lagi, ya sebenarnya banyak yang aku lagi lakuin ya. Karena sekarang aku lagi ngeluarin, berusaha menciptain sesuatu yang berbeda, perhiasan berbeda dari yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya itu kan aku itu ejo, ya ejo itu dari silver dan dengan desain yang tersendiri ya. Tapi sekarang aku dengan partnerku, aku sekarang gandeng partner. Aku sekarang ciptain perhiasan yang
total beda banget sama Ejo. Ini berarti kesibukannya nih ya lagi ngurusin pernak-pernik perhiasan mempercantik wanita, kayak misalnya saya gunain aksesoris gitu ya. Tapi sebenarnya gini, inspirasinya dari mana sih Mbak Ayu kok suka banget sama aksesoris? Inspirasinya itu sebetulnya Dari dulu tuh? Dari dulu aku udah suka sama oke. perhiasan, tapi lebih ke arah perhiasan yang ekstra. Oh, ekstranya tuh gimana? Karena bagiku tuh wanita itu kalau pakai perhiasan itu memperlihatkan karakternya juga. Oke. Ya, karena wanita yang pakai mutiara itu beda karakternya dengan wanita yang pakai perhiasan yang ekstra-ekstra, Ya. atau beda wanita yang pakai yang minimalis, yang lembut-lembut, yang cantik-cantik, yang halus-halus ya. Iya. Nah, itu di situ aku jadi merasa banyak inspirasi dari wanita-wanita itu yang aku bisa terjemahin di desain-desain itu sendiri. Tapi emang interestnya ke perhiasan pokoknya ya, lebih fokusnya ke perhiasan. Ini sebenarnya kalau misalnya sahabat cantik tahu ya, beliau ini sudah dikenal di kancah internasional sebenarnya. Amin. Jadi di Indonesia ini kita menyambut kedatangan Mbak Ayu sebenarnya. Jadi Terima kasih. menyambut dengan karya-karyanya seperti ini. Jadi kalau misalnya pengen cerita dulunya awalnya sebuah usaha, sebuah karya itu kan nggak gampang ya. Iya. Tapi gimana sih bisa menciptakan karya-karya yang diakui? Kalau Awalnya dulu usahanya gimana sih? ya, Emang berniat nih? iya, karena sesuatu itu kan sebetulnya diawali dengan mimpi ya. Mungkin orang bilang klise, pemimpi. Tapi aku memang pemimpi. Oke. Aku bermimpi, aku mempunyai sesuatu yang mana bisa membanggakan dalam hal ini keluarga kecilku, keluarga besarku di Indonesia, dan Indonesia ya, untuk bisa dilihat inilah ya karya Anak Indonesia anak ya? Indonesia. Nah, di situ aku berpikir kalau toh aku ingin terjun ke bisnis, terjun apa yang aku memang suka. Ya, karena itu kan passion. Itu cinta, kita ngelakuin sesuatu dengan cinta. Itu awalnya aja. Ya, karena dari cinta itu yang kita lakukan itu juga jadi indah. Karena dari seluruh hati. Jadi ya keluarlah desain-desain ini. Aduh, desainnya penuh Dan cinta dengan hati. pantang menyerah dan tidak kita bilang aduh kita punya mimpi tapi kita nggak mau ngejar. Oh, Ya, itu dia kalau tuh. aku harus ini mimpiku, hitungan 1, 2, 3. Ibaratnya modal dengkul, Iya. keseot-seot kata orang kita, betul. ya tetap kita jalanin Oke. dan itu akan berbuah. Jadi sebenarnya kalau kita tahu bahwa perjuangan di sana tuh nggak gampang kan untuk bisa muncul dengan nama sendiri loh, apalagi dulu gimana sih Mbak Siapa Ayu? kita ya? Iya benar, apalagi kan notabene orang Indonesia yang memang istilahnya hanya punya niat tadi yang dikatakan gitu. Gimana sih bisa memunculkan nama yang saat ini juga menjadi brand terkenal gitu? Terkenal juga. Iya dong. Jadi malu sendiri. Iya dong. Ya itu intinya aku bilang sesuatu yang kita impikan harus kita kejar, kita gapai dan kita harus fokus. Oke. Nah, kalau aku di sana aku pikir banyak dari yang tadi aku cerita banyak brand silver. Tapi gimana cara kita untuk nunjukin silver kita itu beda. Oke, dan itu Ya, gimana cara? Karena kita bikin yang kita ciptain karakter kita. Ya, karena karakter seseorang itu kan berbeda-beda. Kita pencipta, bukan Bukan followers ya, ya. ikut aja gitu ya. Jadinya kita ciptakan karakter kita ini gimana, ya? Karena aku bisa dikatakan sebetulnya aku orang cuek seluruh dunia. Oh ya? Sedikit selengean kalau orang bilang, jangan kuliah dulu. Oke. Tapi bisa menciptakan. Jadinya keluar di desainku juga. Ya, desain yang enggak seperti biasanya. Seperti umpamanya ya Mbak ya. Aku tunjukin umpamanya ini. Ini ya. Mungkin bagi orang ini banget. Itu sebenarnya kalau untuk di Indonesia mungkin orang kadang agak apa ya? Iya kan? Nah, tapi dari berbedanya itu dan loh, orang bisa uniknya lihat gitu. Sesuatu berbeda dan itu malah jadi colok pandang kita. Nah, itu kan tujuan dari seorang desainer juga ya. Nah, ini sebetulnya aku idenya itu terinspirasi dari Karapan Sape. Oh. Jadi aku Karapan Sape. Saat itu apa sih yang dipikirkan Iya, Karapan Bayu? Sape
rame, Iya. pesta ceria Iya, segala iya. macam dengan bunyi-bunyi kerincing-kerincingannya. Dan ini bagiku menarik banget ya. Nah dari Karapan Sapi ini aku olah idenya itu menjadi sebuah bengle. Oke. Ya, tapi kadang-kadang banyak digunakan juga untuk jadi bengle kaki kalau untuk fashion show, iya. ya. Pemotretan gitu juga bisa ya. Jadi banyak di ideku itu yang over the top, harus beda, bener-bener kelihatan colok pandang itu ejo. Bener-bener Orang kalau make dari jauh pun harus kelihatan dia pakai perhiasan ejo. Udah langsung mindsetnya Iya. udah langsung ejo Iya. gitu ya. Jadi aku nentapin karakternya ejo harus ada di setiap perhiasan. Karakter unik yang ditonjolkan dari setiap karya membuat perhiasan keluaran Ejo Jewelry selalu dinanti para pecintanya. Salah satu konsumen setia dari Ejo Jewelry adalah Nurul Komaril. Penikmat karya seni yang juga merupakan pemilik salah satu event organizer ternama di Jakarta ini begitu jatuh cinta pada karya-karya dari Ejo Jewelry. Saya sangat menyukai karyanya Ibu Ayu ya, dari Ejo Jewelry-nya. Saya ini penggemar sudah 10 tahun loh. Karena karya-karya beliau itu sangat luar biasa, berbeda. Kesannya tuh seksi, chunky, funky, sangat berbeda. Dia punya keunikan tersendiri dan limited edition, jadi kita nggak pasaran. Dan saya tuh penggemar beratnya banget. Jadi saya selalu menunggu karya-karya terbaru dari Mbak Ayu ini. Kebetulan saya juga usaha di bidang event exhibition. Jadi beliau saya ajak untuk bisa bergabung dalam pameran-pameran kita di mall-mall yang premium. Jadi masyarakat bisa secara langsung menyaksikan karya-karya Mbak Ayu ini di pameran-pameran kami yang ada di Jakarta. Ibu Ayu di mata saya, dia adalah sosok wanita yang luar biasa. Dia wanita yang tidak pernah berputus asa dalam berkarya, tetap semangat, struggle orangnya. Jadi dia juga inspirasi bagi kita wanita-wanita Indonesia ini. Kebetulan kami juga ada komunitas wanita Indonesia kreatif. Beliau juga kita ikutkan dalam komunitas kita, di mana beliau memang menjadi salah satu inspirasi kita untuk kaum ibu yang lainnya atau kaum wanita yang lainnya untuk bisa selalu memberikan inspirasi dalam berkarya gitu. Nah, sahabat cantik, melihat kegigihan dan kerja keras Ibu Ayu dalam mengembangkan bisnisnya, kira-kira bagaimana ya sosok Ibu Ayu di mata rekan bisnisnya? Kalau Ejo, menurut saya dia itu seorang seniman yang sangat original dan kreatif dalam dia mendesain aksesoris seperti yang saya pakai ini, Kamdara. Itu sangat-sangat buat saya sangat idealis karena dalam dia menciptakan desainnya itu selalu ada nyawa di dalamnya, sehingga yang memakai pun juga akhirnya keluar auranya. Jadi kalau buat saya sih itu cukup original dan memang agak idealis tapi sangat kreatif. Jadi kalau misalnya tadi nih sahabat cantik, apa sih yang akan dikeluarkan untuk Indonesia? Nah, ini sesuatu yang beda banget, tapi tuh tetap ada unsur karakter kuatnya, dan elegan. Kalau Kamdara. Nah kalau misalnya kita boleh lihat nih, kalau itu Kamdaranya nanti kita akan lihat, tapi kalau misalnya Bu, ini sebenarnya, jadi ini sebetulnya aku dengan partner Kamdara itu. Jadinya aku dengan Ibu Eyi yang salah satu partner aku itu dia itu pemilik dapur coklat. Dan satu lagi Bu Ika ya, dari sekolah
anakku. Oke. Dan kita menciptakan Kamdara, di mana kita juga porsi-porsinya ada. Seperti aku desainnya. Desainnya. Oke. Kalau Bu Eyi branding, marketing, begitupun Bu Ika. Nah, Kamdara ini sebetulnya bisa dikatakan lebih ke autentik ya. Kita mengangkat unsur budaya Indonesia. Jadi ini kita misi kita itu dari Sabang sampai Merauke. Ya, aku pada saat launching Kamdara ini dengan Bu Eyi dan Bu Ika, kita keluarin Bali, style Bali. Oke. Ya, style Bali itu jujur ini modifikasi. Jadi separuh dari ideku, separuh memang sudah jewelry Bali. Tinggal kita modifikasiin seperti kita pakein permatanya yang kita pakai seperti balik lagi ke Ejo, kita perlu kualitas ya, selalu kualitas. Jadi dia pakai Swarovski dan dilapis emas. Dia sepuh emas. Dan karena ini Bali, jadi aku pakainya sebagai pengikatnya balik lagi pakai kain Bali. Endek. Kain Bali. Nah, untuk pertama kalinya, keluar soft launching, Kamdara ngeluarin style Bali. Style Bali, dengan desain yang tentu saja sebenarnya sudah khas Bali sekali, dimodifikasi, ada kecantikannya dari permatanya gitu ya. Jadi emang cantik banget sih, cantik banget. Jadi langsung aja pasangin sama tali atau kainnya ini sebenarnya ya. Itu kayaknya kain endek. Itu kain Bali. Boleh dicoba nggak sih, Mbak Ayu? Boleh. Boleh dicoba nggak sih? Tapi kalau misalnya saya lihat, mungkin sahabat cantik juga lihat nih, bentuknya tuh kayak ada bulat-bulat. Ini awal dari munculnya ide, terus tiba-tiba iseng gitu kan? Itu juga ya, teman itu kan juga support kita ya, juga inspirasi kita ya. Nah jadi Bu Eyi ini, dia juga suka ngasih masukan apa yang lagi kata orang Jakarta kekinian di Indonesia. Iya betul, yang lagi hits gitu ya. Boleh saya coba? Boleh sekarang. Nih kalau sahabat cantik. Yang lagi ngehits ya kan? Bola-bola. Pakai gitu. kain batik segala macam. Bener. Dan sebenarnya etniknya dapet, terus kita juga jadi nyentrik juga nih. Aduh, saya kalau menyamai Bayu kayaknya nggak bisa ya. Waduh. Ini udah dengan tampilan sebegininya luar biasa dengan karakter yang sudah dipunyai gitu kan. Berarti ini yang muncul ide untuk ini Indonesia. salah satu dari Kamdara juga. Dari style Bali, kita keluarin style Jawanya. Aduh, style Jawanya gimana stylenya? Sampai saat ini kita udah sampai ke style Jawa. Ini salah satunya aku belum bisa display semuanya terus terang. Ini motif parang. Motif parang. Nah yang ini yang tadi itu modifikasi, ini aku desain sendiri motifnya. Dimulai dari sketch, udah gitu dibentuk seperti mall. Dia baru dicetak. Jadi ini setengah handmade. Handmade-nya itu hanya finishing. Hanya finishing aja. Ya ini style Jawa berbentuk parang dia. Parang. Kenapa harus parang sih? Karena aku suka, kalau aku tuh orang yang benar-benar menghargai filosofi ya. Jadinya parang ini kan benar-benar filosofinya itu kan bagus ya, tentang perjuangan, tentang alurnya itu nggak ada putus-putusnya segala macam. Karena aku pilih dalam style Jawa ke parang dan kaung. Jadi ternyata kalau untuk Indonesia, apalagi khususnya untuk budaya dari Jawa itu parang, ada kawung juga. Saat ini sampai kawung dulu. Karena kadang-kadang kalau kita ya boleh dikatakan seniman ya, itu keluar idenya kalau lagi sesaat momen-momen tertentu ya. Kalau nggak diredam itu muncul terus ya. Harus dikendalikan. Nah, karena aku selain ini pikiran itu nanti ini setelah Jawa style selesai, Kamdara mau ngeluarin tentang Papua. Waduh. Karena Papua itu juga perhiasan yang belum terkuat gitu ya. Kita belum lihat semuanya gitu ya. Ide banget itu salah satu dari tujuan aku untuk Kamdara. Kesuksesan yang sampai saat ini telah diraih oleh Ibu Ayu dalam mengembangkan Ejo Jewelry hingga ke mancanegara tentunya tidak lepas dari dukungan dan doa restu ibunda. Hal ini pula yang membuat ia memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan mengembangkan Ejo Jewelry di tanah kelahirannya. Selain itu,
ia bisa memiliki waktu lebih banyak untuk bisa berkumpul bersama keluarga, terutama sang ibu. Dalam pandangan saya atau penglihatan saya terhadap anak saya ini, sejak kecil sudah mulai kelihatan bahwa dia punya satu lain daripada yang lain. Jadi dari kecil dia sudah mengeluarkan ide-idenya dia yang secara tidak langsung itu kok terasa sampai dan sekarang. Dia kuliah di UI, ambil sastra Belanda. Disinilah mulai kelihatan sekali menonjolnya. Dengan semangatnya dia minta izin kepada kami sebagai orang tua untuk berjuang mandiri, mencari identitas dia, mau jadi apa. Saya sendiri juga nggak tahu, karena mengapa dia kok ambil sastra Belanda. Nggak taunya dia itu lari ke Eropa, sekolah atau kuliah, tapi sembari berusaha untuk mencari keinginannya dia, yaitu nggak taunya dia itu merasa untuk mengangkat nama Indonesia di mancanegara sana. Indonesia begini loh sebetulnya. Jadi dia tunjukkan dengan kreasinya dia, yaitu perhiasan. Nah, sejak itu dia mondar-mandir ke Indonesia gitu. Mondar-mandir ke Indonesia dengan modal yang minim sekali. Nah, tapi di sini nih karena kita di Indonesia banyak teman, mulailah dia mengkaryakan atau mengambil orang-orang yang ada dekat kita. Dia sudah selesai, dia bawa ke Eropa. Di Eropa sanalah dia berkembang ceritanya itu. Nah, sampai sekarang dia bisa, anak-anaknya udah besar. Sekarang udah bisa kuliah di Eropa. Dan sekarang dia sudah mulai berjalan lagi usahanya walaupun sedikit. Saya hanya bisa mendoakan semoga apa yang dia lalui dan dia jalankan berhasil untuk membesarkan anak, menjadikan keluarga yang bagus. Dalam hal ini juga saya tekankan kepada dia, seandainya berhasil semuanya harus jangan terlalu kaku sekali ya. Kita pun harus melihat sekelilingan kita, dan kita pun harus selalu ingat dalam arti kata pun merasa takabur atau bagaimana merasa hebat itu tidak boleh. Dan mudah-mudahan seizin Allah, mudah-mudahan dia akan berhasil di kemudian hari mengangkat harkat martabat keluarga serta Indonesia pada umumnya di manca dunia. Nah, Mbak Ayu, sebenarnya gini, kalau sebagai seorang wanita, kita pasti tahu dong bagi waktu tuh kayaknya ya oke lah, wanita bisa dibilang multitasking gitu ya. Ini itu bisa. Cuman kan kalau ngebayangin seorang Mbak Ayu bisa punya 3 orang putra-putri. Terus udah gitu bagi waktu sama bisnisnya. Suami juga pasti nanyain mau kemana lagi sih, apa lagi sih, pasti gitu. Tapi dari dukungan segi keluarga itu gimana sih? Ya aku sih alhamdulillah ya, aku punya anak yang boleh dikatakan manis-manis. Walaupun kadang-kadang ada momen-momen tertentu yang bikin mamanya aduh gitu kan. Tapi mereka bisa aku katakan anak-anak yang manis, yang pengertian sampai yang paling kecil. Oh iya? Kalau bilang mama harus ke Bali, harus bikin desain baru. Iya. Kadang-kadang minta ikut. Oke, aku nggak karena dari dulu dari kecil mereka memang sengaja aku terlibatkan juga. Biar mereka lebih menghargai perjuangan orang tuanya, dan mereka lebih menghargai hidup macam semua penuh perjuangan ya. Jadi dari kecil kemanapun aku ajak. Dan ini luar biasa bisa bagi waktu yang tentu saja mungkin tidak mudah, tapi ternyata berhasil dilakukan dan sudah ada buktinya. Nah kalau misalnya nih mungkin banyak sekali wanita-wanita muda di sana, Mbak Ayu gini loh, jadi banyak loh sekarang mungkin teman-teman aku juga kayaknya mulai berbisnis dengan yang namanya aksesoris. Nah kalau bermunculan anak-anak muda yang mungkin pengalamannya nggak sebanyak Mbak Ayu gitu, apa sih tanggapan Mbak Ayu dengan bermunculannya si muda-mudi ini? Untuk bisa kalau berkarya. menurut aku bagus ya, karena dengan itu mereka juga bersaing ya. Dengan bersaing mereka menciptakan kan. Jadi jangan follower. Karena kalau aku berpikir kalau memang mau terjun ke sesuatu, karena itu memang mimpi dan passionnya, jiwanya, passionnya, itu harus dilakukan lebih dari 100%.
Jangan jadi follower, jadilah pencipta. Berusaha menciptakan sesuatu yang itulah kamu. Dan aku persembahkan ke yang lainnya, ya. Jadi jangan ya meniru ya. Kalau memang mau konsisten, terus jangan kiri kanan dilihat tapi Nah itu mimpiku. dia tuh. Jadi kalau misalnya dimanapun sahabat cantik berada, kalau ingin memulai usaha ya udah, yang penting yakin, niat dan juga bergerak atau bertindak. Sikapnya itu yang paling penting ya Mbak Ayu ya. Iya, udah Mbak Ayu pasti. terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama. Sharingnya luar biasa sekali. Jadi Terima kalau kasih. misalnya sahabat cantik harus mencontoh Mbak Ayu ya. Terima kasih. Sahabat cantik, tentu saja terima kasih banyak untuk bisa menyaksikan Jelita. Dan ini adalah sosok yang patut dicontoh bagaimana dengan kegigihannya, ketekunannya, dan berbuah atau menghasilkan karya yang luar biasa dan dihargai kancah internasional bahkan ya. Sahabat cantik, saksikan terus Jelita, jendela informasi wanita yang akan menginspirasi sahabat cantik semuanya. Hanya di TVRI DKI Jakarta dan Banten. Sampai jumpa. saja menjadi antara kita gunakan Jelita. Halo sahabat cantik, jika engkau mempunyai mimpi, kejarlah, raihlah dan wujudkanlah. Dan jika di perjalanan ada rintangan, janganlah menyerah karena itu adalah sebuah proses untuk menjadi sukses. Saya Ejo dari Ejo Jewelry and Design.